Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini giliran saya Rizky Kinos yang menemani Anda bersantap sahur di indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan juga para sahabat. Gimana kabarnya, semua sehat? Mudah-mudahan santap sahurnya apa yang kita masukkan ke dalam perut itu berguna dan bermanfaat untuk kita dalam menjalankan ibadah puasa, supaya puasa kita dilancarkan, dimudahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kebetulan juga kali ini kita syutingnya dari ICM alias Insan Cendekia Madani. Betul ya? Ini sekolah begini banget. Bagus banget. Tepuk tangannya dulu dong, mana dong? Karena jamaah yang di sini kebetulan adalah tim, staf, dan juga keluarga besar dari ICM alias Insan Cendekia Madani. Betul? Assalamualaikum semuanya. Kurang semangat ya Pak Ustadz ya? Boleh sekali lagi. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Silakan menikmati santap sahurnya. Dan tentunya sambil mendengarkan tausiah-tausiah yang bermanfaat untuk kita semua dari Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sahur Pak Ustadz? Alhamdulillah. Kurang. Nanti sambil ngemil, sambil tausiah ya Pak Ustadz. Dan sahabat yang menemani Pak Ustadz pada kali ini adalah Ustadz Aam. Assalamualaikum Pak Ustadz Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Keluarga ditinggal di Bandung? Iya, di Bandung sebentar ya. Bandung tapi aman sekarang Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol banyak kali ini dengan tema tentang ilmu nih. Pas banget karena kita syutingnya juga di tempat menggali ilmu, mencari ilmu, sekolah gitu kan. Pentingnya menjaga amanah ilmu. Nah pemirsa, sebagai bagian dari anugerah nih, ilmu adalah sebagai bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa dijaga. Sebagaimana harta, ilmu mesti didapatkan dan direalisasikan dengan benar. Nyarinya juga nggak gampang. Begitu udah dimiliki juga Masya Allah harus dijaga ya amanahnya. Menjaga amanah harta tentu penting, tapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting pemirsa. Dampak pengkhianatan atas amanah ilmu nggak cuma di dunia aja loh, tapi juga di akhirat. Nauzubillah min dalik ya. Yuk langsung kita dengarkan tausiah pertama tentang pentingnya menjaga amanah ilmu yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mas Rizky, Ustadz Aam, guru kita bersama, jamaah dimanapun berada, bil khusus, Cipitas, Insan Cendekia Madani. Semoga kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti piramid, ada banyak makhluk Allah. Tapi di antara makhluk Allah ini siapa yang paling mulia? Laqad karramna bani Adam. Yang paling mulia, yang mulia adalah manusia. Di antara manusia yang banyak ini siapa yang mulia? Yarfa'illahu alladzina amanu. Yang mulia, mulai naik ke atas adalah orang yang beriman. Di antara orang yang beriman ini siapa yang mulia? Walladzina utul ilma. Orang yang berilmu. Begitu pentingnya ilmu. Karena dengan ilmulah kita bisa membedakan bagaimana manusia yang berada di samping sekitar kita itu adalah karena ilmu. Mengapa kita posisikan Al-Mukarram, Ustaz kita, Ustaz Aam Amiruddin? Karena kita tahu beliau, kita kenal beliau, kita guru kita. Ketika kita tahu, maka saat itu kita sedang punya ilmu. Begitulah Allah memuliakan, mengangkat derajat orang-orang yang punya pengetahuan itu. Baru saja dia mau melangkah dari rumahnya, maka apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini hadisnya sahih. Sekarang banyak juga itu, Mas Rizky, saya temukan di update-update status. Siapa yang menemani istrinya ke mall sama dengan iktikaf 1 malam. Ini pasti hadis palsu yang dibuat kelompok. Nggak tahu siapa yang buat.
Lalu kemudian ketika dia sudah sampai di majelis ilmu, apa balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah taala kepada para malaikat. Hai malaikat, inilah makhluk yang dulu kalian katakan kalau aku ciptakan mereka, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, mereka hanya akan membuat kerusakan. Wa yasfikud dima, mereka hanya akan menumpahkan darah. Nih, mereka tidak buat kerusakan, mereka tidak menumpahkan darah. Tidak ada darah yang tumpah, nyamuk aja dia nggak peduli. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika itu? Maka setiap huruf yang mereka baca, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. Setiap hurufnya dibalas dengan kebaikan-kebaikan. 10 kebaikan lipatan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika mereka berada di majelis ilmu itu, Allah Ta'ala mengirimkan malaikat untuk mendoakan mereka. Karena mereka di majelis ilmu itu berada dalam keadaan wudhu suci. Apa kata malaikat? Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu. Ampunkan dosanya, rahmati dia, ampunkan dosanya, rahmati dia. Pada saat mata mereka menatap wajah-wajah para ulama, Nabi tidak meninggalkan istana megah dengan kursi emas. Nabi meninggalkan al-ulama warasatul anbiya. Nabi meninggalkan masjid. Kedua warisan itu dijaga oleh mereka. Masjid dijaga dengan majelis ilmu. Lalu yang mengajarkan majelis ilmu itu para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Memandang para ulama itu juga merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah mereka kembali ke rumahnya, diajarkannya. Mungkin anaknya tidak ikut, mungkin istrinya tidak ikut karena ada satu kesibukan. Dia pula mengajar. Di saat itu pula dia menjadi orang yang terbaik. Dulu standar manusia yang baik itu adalah Quraisy, darah biru, keturunan Nabi, orang mulia, bangsawan, punya jabatan, punya kekayaan. Maka ketika dia sudah masuk dalam majelis ilmu, dia pulang ke rumah, dialah orang yang paling mulia. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran. Wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Tapi kami kan bukan guru Quran, Ustadz. Kami guru fikih. Oh, ngajar fikih ya? Iya. Fikih apa? Fikih puasa. Fikih puasa dasarnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dari mana itu? Dari Al-Quran muaranya. Tapi kami Pak Ustadz bukan ngajar fikih. Ngajar apa? Ngajar hadis. Dasar hadis mana? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, jauhilah. Dasarnya dari mana? Dari Al-Quran. Tapi kami guru biologi Pak Ustadz. Manusia diciptakan dari nutfah, sperma. Lalu sperma, mohon maaf, berubah menjadi alaqah. Alaq artinya menempel. Karena ada darah yang menempel di dinding rahim. Lalu kemudian alaq berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu mudghah itu berubah menjadi izam, tulang belulang. Fakasawnal izama lahma. Lalu kemudian tulang belulang itu dibalut oleh daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kemudian kami robah. Tidak lagi tulang, tidak lagi daging. Tapi menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dijelaskannya ilmu biologi. Dikaitkannya dengan mukjizat Al-Quran. Anak-anak terpana, dari manakah anak-anak murid sekalian ini Nabi Muhammad kita 14 abad yang lalu silam itu bisa tahu ini, padahal dia tidak pernah belajar biologi, padahal dia tidak pernah terdaftar di fakultas kedokteran. Dari mana dia tahu? Semua anak-anak akan berkata, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara menurut hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Jangan bersedih hati menjadi guru biologi. Kenapa? Karena dia justru menampakkan mukjizat Al-Quran dengan ilmunya. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat. Itu juga ayat-ayat. Selama ini ada ayat Al-Fatihah, tapi ada ayat tentang langit, ada ayat tentang bumi. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Tuh, jadi yang namanya mencari ilmu tuh dari mana aja ada Pak Ustadz ya. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sadar bahwa kita sedang mendapatkan ilmu atau diberikan ilmu. Nah, masih membicarakan tentang ilmu, nanti di segmen berikutnya kita akan membahas juga masih melanjutkan mengapa sih menjaga amanah ilmu itu lebih penting daripada menjaga harta.
Kenapa? Penyebabnya apa? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Indahnya Ramadan. Alhamdulillah kembali lagi di Indahnya Ramadan masih membahas tentang ilmu nih. Yuk kita langsung dengarkan tausiah berikutnya dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz Am, ditunggu sebentar nggak apa-apa ya? Oh iya. Nggak apa-apa. Justru saya sebenarnya lebih nyaman mendengarkan beliau. Allahu Akbar. Karena kita menjaga atau mencari ilmu juga ya, maksudnya. Betul. Luar biasa kalau Sesuai Ustadz dengan Abdul tema Somad kita. sudah menyampaikan ilmu, rasanya alhamdulillah. Masya Allah. Ilmu yang dititipkan Allah kepada beliau luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ustadz Am. Nah, Pak Ustadz Abdul Somad nih, sekali lagi menjaga amanah ilmu itu penting banget. Lebih penting bahkan dari menjaga amanah harta katanya. Bahkan kalau mungkin tidak menjaga amanah ilmu disebut pengkhianat. Ya. Emang ada ya maksudnya pengkhianat sama ilmu Pak Ustadz? Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya dia mencari ilmu itu hanya mengharapkan balasan dari Allah, ingin menyelamatkan umat dari kesesatan, ingin supaya dunia ini aman karena semuanya beriman kepada Allah, tapi dia pakai ilmu itu untuk apa? Untuk mendapatkan dunia yang nilainya tidak sampai setengah sayap nyamuk, atau ingin mendebat para ulama, dan ingin membodohi orang-orang awam yang jahil, lam yajid irfal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Bukan tidak masuk surga, padahal bau surga sudah tercium 500.000 tahun perjalanan cahaya. Makhluk yang cepat cahaya 300.000 km per detik, tik 300.000 km. Dia tidak mencium bau surga. Bayangkan jauhnya dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam An-Nawawi mengawali kitab Arba'in Nawawinya dengan apa dia katakan? Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Karena niatlah yang membedakan antara riba dengan tidak riba. Niatlah yang membedakan antara nikah dengan zina. Kenapa? Karena dalam Islam ada yang disebut dengan niat. Niat itulah yang membedakan antara orang hanya ingin mendinginkan tubuh atau dengan mandi atau dengan wudhu. Yang membedakannya apa? Niat membedakan antara ibadah dengan adah, antara ritual ibadah dengan kebiasaan saja. Itu didapat dari ilmu. Maka ketika kita sudah diberikan amanah ilmu, ada yang diberikan amanah jabatan, kekuasaan di ujung jarinya dengan tanda tangannya dia bisa bangun masjid, bangun sekolah tahfiz Quran, pakai jabatanmu untuk menolong agama Allah. Ada yang diberikan amanah harta, dengan hartamu yang melimpah ruah kau bisa menyekolahkan anak yatim, fakir miskin sekolah gratis, pakai hartamu. Tapi ada yang diuji Allah dengan ilmu, hati-hati. Ilmu yang diberikan Allah bukan untuk mendekat kepada penguasa sehingga engkau menjadi peliharaan. Walau sya'allah la rafa, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kata Allah Subhanahu wa taala, la rafa'nahu biha, kami angkat derajatnya. Yang dimaksud di situ adalah Bal'am, ulama Bani Israel yang jahat. Ilmunya dia pakai hanya untuk mencari dunia. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami sudah lama angkat derajat Bal'am itu tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih memilih tanah tinggi, langit, tanah bawah. Wattaba'a hawah, dia memperturutkan hawa nafsunya. Maka dia diumpamakan seperti apa? Famasaluhu kamasalil kalb, perumpamaan dia seperti kalb. Kalb is dog. Perumpamaan dia seperti dog. Saya tidak mau sebut anjing karena banyak yang takut nyebut anjing sekarang. Perumpamaan dia seperti kalb. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Bagaimana seekor anjing? Kita ambil batu kayu, kita lempar pun lidahnya tetap menjulur, kita diam pun lidahnya tetap juga menjulur. Tidak ada beda antara ada atau tidak ada ilmu. Ilmunya itu hanya untuk titel panjang saja. Profesor, doktor, insinyur, kiai haji. Ini Ustadz nyindir nih. Enggak, yang panjang titel itu kan saya. Datuk Seri Ulama Setia Negara, Kai Jaga Mangkudilaga, Kiai Haji Syekh Abdul Somad, LCMA, DESA, PhD. Maka sampai sekarang saya nggak punya kartu nama. Karena kalau saya buat itu bisa sebesar amplop. Jadi kalau saya ceramah sebenarnya saya sedang, kalau saya katakan begini, sebenarnya yang 4 ini sedang ke diri saya.
Hei Abdul Somad, apa yang sedang kau cari? Kalau yang kau cari popularitas, maka nanti di akhirat Allah akan kumpulkan 3 kelompok manusia. Kamu dulu beribadah karena Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kamu beribadah karena Uzair, cari Uzair, minta balasan surga kepada Uzair. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kamu dulu beribadah karena Al-Masih, minta balasan kepada Al-Masih karena kau sudah duakan aku, kata Allah. Tapi kelompok ketiga yang mengerikan. Apa kata Allah? Idhabu ila man turauna ilaih. Hai kamu yang punya ilmu, tapi kamu beramal bukan karena aku, maka carilah kepada siapa dulu kau beramal. Hai Abdul Somad, kalau kau beramal karena follower, karena viewer, karena subscriber, carilah subscribermu itu sekarang. Maka ini mesti kita jaga. Kalau tidak, maka amanah ilmu. Tapi jangan gara-gara kajian ini, besok malah nggak ada yang ngaji. Ketika ditanya, kamu nggak ngaji? Berat amanah ilmu ini, guys. Kita tetap ngaji. Kenapa? Karena dengan ngajilah kita bisa tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Kadang jamaah pertanyaannya, Ustadz mau nanya nih. Ya, apa hukumnya kalau kita sholat sendirian nggak pakai iqamat? Allahu Akbar Allah. Ini menunjukkan ini orang nggak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Ketika ditanya, kamu nggak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh? Enggak Pak Ustadz. Kok bisa gitu? Ya masih lumayan saya sholat. Tetangga saya nggak sholat seumur hidup. Alhamdulillah. Hari ini masih ada yang mau dengar ceramah Ustadz. Di zaman orang gila, di zaman orang edan, masih ada yang mau. Itu kenapa? Karena ilmu. Insan menginsankan manusia. Ada manusia yang sekarang tidak lagi mau jadi insan. Kelopak biji matanya ditato jadi hitam semua. Jadi hitam. Telinganya dibolong, dilobang, dimodif, dipotong kecil. Lalu kemudian anting semua. Masuk ke Dubai ditolak oleh imigrasi Dubai. Pas ditanya, who are you? I'm Satan. Setan dilarang masuk. Nggak boleh masuk Dubai ini. Banyak orang yang mau jadi setan. Bahkan ada orang yang mau jadi anjing, mau jadi binatang. Maka insan dengan pengetahuan menginsankan manusia. Tapi dia bukan sekedar insan. Dia mesti cendekia. Dia mesti cerdas. Dia mesti smart. Orang yang cerdas itu disebut smart. Kalau ustadznya disebut somad. Nah, dia mesti smart. Smart. Tapi dia tidak hanya sekedar smart. Tapi dia mesti madani. Dia tidak smart untuk dirinya saja. Dia mesti madani, membangun peradaban. Madani itu diambil dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada tempat peradabannya, dibangun dari masjid, Masjid Nabawi. Ada masyarakatnya, masyarakat Madinah. Ada pemimpinnya, Nabi Muhammad SAW. Ada sumber hukumnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada pasarnya, pasar kota Madinah. Membangun masyarakat yang madani. Insan cendekia madani. Wih, luar biasa. Bener ya, insan cendekia madani. Oh, madani itu dari Medina, Pak Ustadz. Luar biasa. Nah, jadi yang penting diperhatikan ketika kita sudah punya ilmu adalah kemana kita menyalurkan ilmu tersebut. Kalau misalnya menyampaikan ilmu tersebut sembarangan, ternyata juga ada sanksinya. Nanti akan dibahas sama Ustadz Aam nih ya. Benarkah menyampaikan ilmu secara serampangan atau sembarangan dan hanya berdasarkan hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu? Nanti ya Pak Ustadz Aam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Ramadan. Baiklah pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indahnya Ramadan dan kita masih membahas tentang ilmu nih yang tidak boleh disia-siakan, yang tidak boleh sembarangan disalurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena ternyata kalau kita menyampaikan ilmu yang salah dan sembarangan itu juga kita bisa dikategorikan sebagai pengkhianat atau khianat dalam masalah ilmu. Bener nggak sih Ustadz Aam? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat tercinta, Sivitas Akademika Insan Cendekia Madani. Insan Cendekia Madani. Tadi kita dengar dari guru kita Ustadz Abdul Somad paparan yang
sangat-sangat mendalam. Saya kalau bicara di depan para aktivis pendidikan itu seringkali ingat pada anak saya. Anak saya tidak akan jadi apa-apa tanpa kehadiran seorang guru. Saya tidak akan jadi apa-apa. Ustadz Abdul Somad ilmunya tidak akan seluas, sedalam ini tanpa beliau punya guru. Makanya saya amanatkan sahabat-sahabat tercinta, para guru, para dosen. Allah sudah memberikan garis takdir yang bagus pada Anda. Yaitu sahabat-sahabat tercinta adalah pemangku amanah terbesar. Yaitu bagaimana sahabat-sahabat bisa melahirkan anak-anak yang berkarakter, yang cerdas. Karena menurut hemat saya, kalau kita bicara ilmu, nomor 1 karakter dulu. Ilmu itu nomor 2. Kebayang nggak? Kalau kita punya anak didik, berilmu, tapi tidak punya akhlak, tidak amanah, maka kecerdasannya itu bisa digunakan untuk berkhianat. Dan kalau orang cerdas sudah berkhianat, itu lebih hebat daripada orang bodoh. Kalau ibu punya suami bodoh, gampang ketahuannya. Bohong kan dia pelupa, kan gitu. Dia bohong pelupa. Itulah kelebihan punya suami yang bodoh. Jadi gampang ketahuan, ya kan gitu. Tapi kalau Anda punya suami yang cerdas, beruntung kalau dia soleh. Tapi kalau cerdas tapi tidak soleh, wah itu bahaya sekali. Jadi sahabat-sahabat tercinta, terutama sebelum bicara apa-apa, saya mengajak sahabat-sahabat, para guru, para dosen. Sekali lagi, berterima kasihlah, bersyukurlah. Allah memberi garis takdir yang bagus. Karena dari tangan Bapak Ibulah akan lahir manusia-manusia hebat. Dan insya Allah itu akan jadi jariah. Makanya tadi tolong dicatat apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Nawaitunya lurusin. Nawaitu. Kita mencari ilmu, nawaitunya ingin menjadi orang yang soleh. Kita menyekolahkan anak di sekolah terbaik, nawaitunya, ya Rob, semoga anak saya menjadi orang yang berguna untuk agama saya, untuk dirinya, untuk keluarganya. Jadi lurus itu mulai dari situ. Kalau kita sudah benar niatnya, lurusnya sudah lurus niatnya, insya Allah anak kita disiplin ilmunya apapun itu akan jadi kebaikan. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, pengkhianatan ilmu itu sebenarnya dimulai dari karakter yang buruk, dari niat yang salah. Kalau seorang ilmuwan hatinya sudah kotor, dia bisa diperalat oleh siapapun. Tapi kalau seorang ilmuwan itu dia hatinya lurus, dia tidak bisa dibeli oleh siapapun, gitu. Dan kadang-kadang saudara-saudara sekalian, ilmuwan itu jadi legalitas. Ya. Jadi ketika menentukan sesuatu, menurut doktor ini, menurut profesor ini, menurut kiai ini, kebayang nggak sama sahabat-sahabat tercinta? Kalau yang disampaikan itu adalah sebuah kebohongan. Dan orang berilmu itu kalau sudah bohong, dia bisa rasionalisasikan gitu. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan bicara tanpa ilmu. Jadi kita ini kalau bicara harus dasarnya ilmu. Sekiranya kita tidak tahu tentang itu, jujurlah, aduh mohon maaf, ilmu saya tidak ada di situ. Kita cari, kita tanya orang yang lebih ahli dari saya. Nah, sahabat tercinta, mulai dari menghargai ilmu orang lain dan memahami keterbatasan kita. Mulai dari situ supaya kita tidak mengkhianati ilmu. Kalau kita jadi guru, anak didik kita nanya dan kita tidak punya ilmu tentang itu, kita katakan, pertanyaan kamu bagus, hebat itu. Bapak belum bisa jawab. Nanti kita cari bareng-bareng. Kita sebagai guru nggak akan hina, Pak. Anak-anak akan tetap memuliakan kita daripada kita paksain diri jawab. Anak-anak kita sekarang ini lebih jago browsingnya, ya, dibanding kita. Gitu.
Yang kedua, saudara-saudaraku tercinta, manusia itu makhluk pencari kebenaran. Walaupun kebenaran yang dicari oleh manusia itu ada kebenaran relatif, ada kebenaran absolut. Dunia ilmiah itu dunia relativitas. Makanya dalam riset-riset itu suka ada tesis, nanti ada antitesisnya, ada sintesisnya. Ya. Nah, itu dunia keilmuan yang mencari kebenaran. Kebenaran ilmu duniawi itu relatif. Tapi ada kebenaran absolut, yaitu kebenaran yang bersumber dari yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tugas kita, sahabat-sahabat tercinta, bagaimana kita berusaha memadukan antara ilmu ukhrawi, ilmu yang datang dari Allah, dengan ilmu duniawi yang kita dapatkan hanya berdasarkan kekuatan intelektual, riset, dan indrawi kita. Nah, makanya ada penegasan ayat yang mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Artinya dia bukan hanya sekadar menguasai ilmu, tapi dia menjadikan Allah itu sebagai sumber ilmu. Oleh sebab itu, kalau kita sudah begitu, tidak akan ada kesombongan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, mari kita jadi orang yang berilmu, rendah hati, nawaitu lurus, gabungkan, harmonikan antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Semoga dengan begitu hidup kita berkah. Amin. Ya Rabbal Amin, amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin dari pembahasan barusan bisa kita petik nih ilmunya. Yang pertama, kalau nggak tahu jangan so tahu. Kalau punya ilmu jangan sombong. Dan kalau bisa yang belum punya jodoh jangan cari jodoh yang pinter-pinter amat gitu kan. Kalau yang udah punya jodoh mudah-mudahan gitu ya. Jangan sampai suaminya atau istrinya pinter tapi udah gitu niatnya nggak baik gitu, berbohong atau khianat. Nauzubillah min dzalik. Oke. Sesaat lagi kita akan buka sesi kesempatan untuk pemirsa yang ada di studio untuk bertanya jawab kepada guru-guru kita. Siapkan pertanyaannya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Indahnya Ramadan. Alhamdulillah, kembali lagi di Indahnya Ramadan, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Menginformasikan juga jangan lupa diselesaikan ibadah sahurnya karena sesaat lagi kita sudah memasuki waktu imsak. Nah, sekarang sesuai janji saya sebelumnya, waktunya jamaah yang ada di studio, teman-teman dari ICM, Insan Cendekia Madani, untuk bertanya kepada guru-guru kita pagi hari ini. Silakan, ada yang bertanya? Siapa? Coba angkat tangannya. Masya Allah, pada pengen bertanya. Yang laki-laki dulu. Silakan yang depan, silakan Pak. Yang baju biru, iya. Baik, bismillah. Mohon izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Pratama, guru dari Sekolah Insan Cendekia Madani BSD. Memperlakukan ilmu dengan tidak amanah atau berkhianat terhadap ilmu itu dampaknya sangat besar bagi kita. Khususnya kami guru Insan Cendekia Madani. Sekolah Insan Cendekia Madani memiliki 3 kurikulum, kurikulum nasional, kurikulum Cambridge, dan kurikulum keislaman. Dalam hal ini banyak sekali ilmu yang tertampung dalam diri kami. Pertanyaannya, indikator apa saja orang-orang yang berkhianat atau tidak amanah terhadap ilmu? Karena kami takut termasuk dalam golongan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator atau bisa dibilang ciri-ciri kali ya Mas. Nah tuh Pak Ustadz Abdul Somad, ciri-ciri indikator orang yang berkhianat terhadap ilmu seperti apa? Izin Ustaz. Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, dia sembunyikan ilmu itu. Uljima yaumal qiyamati, maka akan dikekang mulutnya seperti tali kekang pada kuda, tapi khusus untuk ini nanti terbuat dari api neraka. Bilijamin min narin, terbuat dari api neraka. Mengapa dia menyembunyikan ilmu? Pertama, mungkin dia buat harga tinggi, mungkin dia banyak alasan. Maka dalam Islam ilmu itu sama seperti rumput, sama seperti angin, sama seperti api, milik bersama. Maka dalam Islam ketika para sahabat berperang, perang Badar tahun kedua, menang umat Islam, maka bisa saja orang Islam mengambil tebusan dengan uang yang banyak. Tapi umat Islam diajarkan, siapa di antara kalian tawanan yang mampu mengajarkan 10 anak umat Islam tulis baca,
dibebaskan. Kenapa? Karena ilmu milik bersama. Yang kedua, ketika orang tidak mengamalkan ilmunya, maka saat itu musibah sedang terjadi. Atamuruna nasa bil birri, apakah kau ajar orang lain, apakah kau ajak orang lain, apakah kau perintahkan orang lain berbuat baik. Wa tansau, sedangkan kamu lupa. Wa antum tatslunal kitab, sedangkan kamu membaca kitab. Maksudnya kamu berilmu, tapi tidak kamu amalkan. Maka ini juga menjadi kabura maqtan indallah, murka Allah yang paling tinggi bagi siapa? Antaqulu ma la taf'alun. Kau berilmu, kau katakan, tapi kau tidak melakukannya. Yang keempat, bahwa orang berilmu itu tanggung jawab terbesarnya adalah berani untuk mengatakan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Kau sudah tahu, kau sudah paham, kau sudah mengerti, maka kalau kau punya kekuasaan, kau lihat kemungkaran dengan tangan. Tapi kalau kau tidak punya, fabilisani, dengan lidah, sampaikan. Ini benar, ini salah. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit akibat efek yang kau terima. Tidak juga sanggup berkata karena tekanan yang luar biasa. Fabiqalbih, maka dengan hati. Tapi jangan lupa, dengan hati itu ditutup hadis itu dengan wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Silakan punya ilmu kurikulum nasional, punya ilmu kurikulum Cambridge, punya ilmu kurikulum Islam, tapi 3 standar ini, standar umumnya, nanti punya cabang kecil-kecil lagi, itu kita amalkan, insya Allah kita amanah. Tapi kalau tidak kita laksanakan, maka Nabi SAW melihat ada azab di neraka itu seekor keledai, biasanya dipakai untuk menggiling tebu atau menggiling gandum. Tapi yang dilihat Nabi ini adalah ketika Isra Mi'raj itu adalah manusia dengan usus terburai. Lalu kemudian dia menggiling gandum dari api neraka, batunya api neraka, keliling api neraka. Nabi bertanya, Jibril alaihissalam, ini siapa ini? Inilah orang berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mencerdaskan umat, dipakainya untuk yang lain. Dan hadis ini jarang disampaikan, karena itu sesungguhnya bagi yang menyampaikan efeknya, karena kalau tidak diamalkan. Saya pun takut menyampaikan itu, karena itu akan kembali ke saya kalau tidak saya amalkan. Mudah-mudahan kita, guru, ustadz selamat dari itu semua, insya Allah. Amin. Gitu kali ya Pak Guru, bener ya Guru ya? Jadi ilmu itu punya bersama. Pak Ustadz sudah berkeluarga? Bapak Guru sudah berkeluarga? Oh sudah berkeluarga, berarti bukan milik bersama ya? Tawa bisa aja. Tapi saya waktu ujian Pak Ustadz, saya nggak tahu jawabannya gitu. Teman saya tahu, saya tanya, nggak mau kasih tahu jawabannya. Ini apa jawabannya? Oh rahasia dong. Iya. Ini milik bersama. Iya. Maka sesungguhnya ini adalah sedang ujian. Saat itu justru kalau kita beritahukan kita menjadi penipu, pembohong, pendusta. Man ghasyana, siapa yang berbuat ghish, tipu, falaisa minna, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Nah tuh, kalau ujian beda ceritanya, beda urusan ya. Yuk, yang berikutnya mau bertanya kepada guru-guru kita. Ibu-ibu deh boleh. Silakan. Nah ini nih yang di tengah. Assalamualaikum Bu, namanya siapa? Langsung pertanyaannya monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Anur. Saya dari guru SMA Insan Cendekia Madani. Yang ingin saya tanyakan adalah alhamdulillah di ICM sendiri saya sebagai guru sains itu senantiasa diterapkannya adanya indikator ICM yaitu berupa Islamic view terhadap suatu ilmu yang saya bawakan. Jadi kita tidak hanya berdasarkan kurikulum tapi kita harus bisa mengkaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Baik. Nah ini yang senantiasa sudah diberlakukan di ICM alhamdulillah. Ini pun membawa kami sebagai guru jadi mempelajari lebih jauh tentang Islam. Tapi memang kendala dari kami adalah saya sebagai guru sains jelas minim dalam berbahasa Arab seperti itu ya. Nah yang saya ingin tanyakan adalah bisakah Ustadz memberikan referensi kepada kami bagaimana mengkaitkan antara ilmu-ilmu sains itu dengan korelasi terhadap ayat Al-Quran. Di mana referensinya itu begitu valid. Dan yang kedua itu adalah bagaimana katakanlah pada masa lalu Ibnu Sina dan kawan-kawannya itu bisa mengkorelasikan ilmu-ilmu sains dengan Al-Quran, demikian itu saja. Baik, terima kasih Bu. Ya, Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afam gimana nih? Ya, izin Ustaz.
Sahabat-sahabat sekalian, Ibu Guru, ada sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Faruqi, Islamization of Knowledge, General Principles and Work Plan. Mungkin itu bisa jadi bahan acuan. Karena pertanyaan tadi itu pertanyaan yang harus butuh waktu khusus untuk diskusinya. Kalau kita lihat, ada dua pendekatan Islamisasi ilmu atau Islamic view dari materi yang kita sampaikan. Pertama, pendekatan bahwa kita kuasai dulu Al-Quran, Sunnah, baru belajar sains. Ada juga pendekatan yang kedua, belajar sains, baru belajar Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Tapi ada yang menjembatani di antara hal itu. Ini zamannya kolaborasi. Jadi walau bagaimanapun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita butuh teman diskusi. Jadi kalau teman-teman di sekolah ini Islamic view-nya sangat diutamakan, maka di situ harus ada pakar dalam keislaman di mana kita berdiskusi rutin tentang tema-tema tertentu. Kenapa? Karena menurut saya kita semua punya keterbatasan dan tidak semuanya bisa kita selesaikan. Gitu. Nah, itu hanya sebuah gambaran upaya nyata. Jadi kita harus ada sebuah small discussion gitu antara orang-orang yang pakar di bidang tertentu dengan disiplin ilmu agama. Karena penekanan di sini kan Islamic view kan gitu. Nah, kalau Islamic view-nya itu diperlukan, maka harus ada di sini hadir pakar keagamaan. Tapi mohon maaf, beliau doktor bidang tafsir, beliau doktor bidang hadis, tapi kan tidak paham tentang sains dalam arti secara disiplin ilmu, maka ahli sainsnya hadir di situ, duduk bersama. Nah, itu yang disarankan oleh Profesor Faruqi di tahun 80-an. Beliau menulis buku yang kemudian menjadi tren untuk islamisasi ilmu. Begitu? Ya. Sekali lagi, bahwa ini materi yang sebenarnya butuh bahasan yang panjang ya Ustaz ya, betul. Dan juga harus dilibatkan para ahlinya gitu. Mungkin pertanyaan waktu itu seperti apa ya Bu? Electricity dengan Islamisasi. Apakah agamanya penemu dari listrik? Thomas Alva Edison atau gimana Bu waktu itu? Oh, ibunya setiap mau dijawab. Gimana Bu maksudnya Bu? Ya, karena mesti diperjelas lagi, bukan seperti itu. Maksudnya kami senantiasa sebelum mengawali ilmu dari teori manusia, senantiasa kami harus mengambil ilmu dari teori Allah dulu, dari Allah dulu, dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Ya, saya sebagai guru saya pasti mencari referensi dari internet begitu kan. Saya ambil gitu ya, dari terjemahannya. Nah, itu yang sebenarnya di situ. Jadi bukannya kita terbalik, tapi kita dari Allah dulu, dari Allah dulu baru ke bawah. Masya Allah. Nah, itu butuh deep understanding lah. Oke, Bu. Dan itu membuat kita semangat. Pertanyaan bagus sekali dan confirm anak saya harus sekolah di sini. Wah, Masya Allah. Baik, gratis nggak di sini? Wah, gelunjak. Mohon maaf, bercanda. Oke, mudah-mudahan semua ilmu dan juga pembelajaran kita terima pada pagi hari ini dari guru-guru kita bermanfaat dan berguna untuk kita, dan kita juga bisa mengamalkannya, memberikannya kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita secara baik dan benar. Yuk, untuk menutup perjumpaan kali ini kita tutup dengan doa dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Wanfa'na bima 'allamtana, semua yang sudah kami ketahui jadikanlah dia menjadi berguna untuk agama kami, anak-anak kami, nusa dan bangsa ya Allah. Allahumma ftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami, pintu anak-anak didik kami sebagaimana sudah kau bukakan kepada para nabimu dan wali-walimu ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', jauhkan kami dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tidak dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.